Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini seperti biasa saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya teman-teman ya. Sebelum itu gimana teman-teman ya kabar kalian? Semoga kabar kalian semakin membaik dan terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya ya, seandainya kalian baru bergabung, kalau misalkan kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali sharing tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis dari berbagai macam sensasi. Terus gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir? Semuanya sudah saya bahas di video-video saya teman-teman ya. Kalian tinggal simak saja video-video saya, dipahami, lalu diterapkan ke pola hidup kalian gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke pembahasannya teman-teman ya. Saya akan menjawab semua pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Mungkin ya memang waktunya terbatas gitu teman-temannya, karena mungkin hanya beberapa saja yang mungkin saya jawab gitu teman-temannya. Karena kalau misalkan saya jawab semuanya ya mungkin videonya nanti kepanjangan gitu teman-temannya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya teman-temannya. Ya mudah-mudahan saja buat teman-teman yang merasakan sensasi yang sama gitu teman-temannya, nanti kalian bisa menanganinya gitu ya. Oke Bang, jantung sepertinya ditusuk-tusuk dan lengan kiri ikut lemes ya teman-temannya. Untuk jantung seperti terasa ditusuk-tusuk, dulu saya mengalaminya. Itu sebenarnya bukan jantung teman-temannya, tetapi kalau misalkan kalian ingin memastikan itu bukan jantung, kalian periksakan diri kalian dulu ke dokter ataupun ke rumah sakit gitu teman-temannya. Saya karena dulu juga saya itu mengalaminya dan saya memeriksakan diri saya ya teman-temannya, takutnya memang ada gejala gitu teman-temannya. Tetapi alhamdulillah itu bukan setelah saya melakukan pemeriksaan jantung ataupun EKG gitu teman-teman ya. Alhamdulillah jantung saya aman teman-teman ya. Normal-normal saja. Tetapi kenapa kita itu mengalami yang namanya jantung itu seperti terganggu ya, seperti ditusuk-tusuk? Sebenarnya itu bukan jantung teman-teman ya. Itu hanya posisinya saja di bagian dada kiri gitu teman-teman ya. Karena kan jantung itu posisinya di sini gitu teman-teman ya, di bagian dada kiri. Itu sebenarnya bukan jantung teman-teman ya. Sebenarnya itu cuma penegangan otot di bagian dada gitu teman-teman ya. Lalu penegangan otot di bagian dada itu dari apa sih Bang? Kenapa bisa ada penegangan otot? Sebenarnya untuk penegangan otot itu tidak harus di bagian dada saja teman-teman ya. Pengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, itu penegangan ototnya bukan di bagian dada saja. Semua anggota tubuh saya itu mengalami penegangan otot gitu teman-teman ya. Entah kaki, betis gitu teman-teman, telapak kaki, persendian gitu teman-teman ya, bagian leher, kepala, pokoknya semuanya, di bagian perut gitu teman-teman ya. Itu semua tubuh kita itu ada ototnya teman-teman ya. Nah, saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, saya mengalami penegangan otot, dan penegangan otot itu di seluruh anggota tubuh saya gitu teman-teman ya. Di bagian dada gitu teman-teman ya, di bagian leher gitu. Saya mengalami itu semua teman-teman ya. Lalu penegangan ototnya dari mana sih Bang? Penegangan otot untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, pengalaman saya pribadi, itu penegangan ototnya kita dari efek stres yang pertama teman-teman ya. Yang pertama dari efek stres. Kenapa stres bisa mengakibatkan penegangan otot? Karena yang namanya stres itu mengganggu ke seluruh anggota tubuh kita teman-teman ya. Ya dari efek stres itu bisa menyebabkan penegangan otot, karena ketika kita stres itu otot kita semuanya menegang teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya, perlu kalian ketahui, ketika kita stres itu otot tubuh kita itu ikut menegang gitu teman-teman ya. Terus yang keduanya, efek dampak dari kitanya kurang bergerak teman-teman ya. Sepengalaman saya selama terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis, itu kerjaan saya itu cuma rebahan teman-teman ya. Terus cuma duduk-duduk gitu, nggak pernah bergerak gitu teman-teman, nggak pernah beraktivitas gitu, nggak pernah berjalan-jalan, nggak pernah berjemur gitu teman-teman ya. Nah ketika teman-teman mengalami hal yang sama dengan saya, nggak pernah bergerak, nggak pernah berjemur,
Itu wajar teman-temannya. Ketika kalian kurang gerak, kurang berjemur, itu akan ada penegangan-penegangan otot juga. Jadi aliran darah, aliran oksigen itu kurang lancar. Termasuk efek stres juga ya. Efek stres itu kalau misalkan otot kita menegang, jadi aliran darah, aliran oksigen kita itu menjadi kurang lancar ya. Itu ya, pengalaman saya pribadi seperti itu. Terus yang ketiganya ya, efek yang ketiganya kalau misalkan tubuh kita itu sering mengalami penegangan otot ataupun sakit-sakit di bagian tubuh kita, biasanya itu efek dari kekurangan asupan teman-teman ya. Yang pertama dari nutrisi, vitamin, gizi gitu teman-teman ya. Kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi gitu teman-temannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita itu sedang terganggu pencernaannya. Yang namanya pencernaannya terganggu ya sudah jelas teman-temannya. Makanan yang sebanyak apapun vitaminnya, gizinya gitu teman-temannya, itu diserap oleh tubuh kita, oleh pencernaan kita gitu teman-temannya. Itu tidak bisa 100% penyerapan nutrisi, vitamin, gizinya. Kenapa? Ya karena tubuh kitanya ataupun pencernaan kitanya sedang terganggu gitu teman-teman. Alhasil ya seperti itu teman-temannya. Jadi nutrisi, vitamin, gizi untuk tubuh kita itu kekurangan. Yang namanya kekurangan ya pasti fungsinya juga terganggu gitu teman-temannya. Jadi walaupun kalian mengalami seperti itu, tenang saja teman-temannya. Kalau misalkan dari efek stres ya sudah, jangan stres gitu teman-temannya. Biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam GERD, anxiety, psoriasis itu stresnya itu sering memikirkan tentang penyakit yang berbahaya, sensasi yang nggak nyaman, penderitaan gitu teman-teman ya. Itu biasanya yang selalu dipikirkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Takut penyakit yang bisa membuat kita gitu teman-temannya. Tentang ketakutan intinya gitu teman-temannya. Terus juga kalau misalkan dari kurang gerak gitu teman-temannya, ayo lakukan pergerakannya teman-teman ya. Sering berjemur, jalan-jalan ya, jalan-jalan ringan aja teman-temannya. Kalau misalkan kalian masih sering lemes, usahakan pelan-pelan aja teman-teman ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, lakukan saja, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau misalkan masih sering kelayangan, paksakan aja ya. Tapi kalau misalkan masih kelayangannya parah, ya sudah, duduk aja gitu teman-teman ya, sambil ongkang-ongkang kaki, ongkang-ongkang tangan gitu teman-teman ya. Jangan kalau misalkan sudah ada mendingan, terus kalian lakukan aja latihannya gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan dari kekurangan nutrisi, vitamin, gizi ya perbanyak makannya, perbanyak minumnya gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan bang saya puasa, ya kalau misalkan masih berpuasa, kalau misalkan teman-teman itu puasa, ya kalian harus bisa menyadari sendiri teman-teman ya. Kalau misalkan sensasi yang banyak itu dari kaliannya kurang makanan, kurang asupan gitu teman-teman ya. Ya kalian sadari kalau misalkan masih puasa, ya harus bisa memahami itu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah misalkan belum sanggup berpuasa, ya perbanyak aja makannya, perbanyak aja minumnya, sering ngemil gitu teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk sakit dada itu sebenarnya bukan penyakit jantung ataupun gangguan jantung. Kalau misalkan teman-teman itu sudah diperiksa oleh dokter, terus melakukan berbagai macam pemeriksaan fisik gitu teman-teman ya, terus dinyatakan baik-baik saja ataupun aman-aman saja, terus dikatakan hanya dari gangguan asam lambung gitu teman-teman ya, sudah percaya saja teman-teman ya. Itulah ciri khas sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis gitu teman-teman. Pengalaman pribadi saya juga seperti itu ya. Oke, next ya, pertanyaan berikutnya. Soalnya kalau misalkan videonya panjangan, HP-nya nggak kuat teman-teman ya. Kak, mau tanya, tanda-tanda asam mulai membaik tandanya apa aja? Ya sebenarnya kalau misalkan kita itu sudah membaik, ya sebenarnya harusnya sudah nyaman gitu teman-temannya. Biasanya teman-temannya, tetapi bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis itu penyembuhannya memang sering sekali tidak kita sadari teman-temannya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kitanya terkena dua gangguan teman-temannya. Jadi yang medisnya sebenarnya sudah membaik teman-teman ya, tetapi karena psikisnya belum membaik nih, kita itu selalu merasa sakit, biasanya seperti itu teman-teman ya. Nah, yang harus diperhatikan itu sebenarnya di sensasi medisnya teman-teman ya. Kalau misalkan gangguan asam lambung itu gimana tandanya kalau misalkan sudah membaik ya, kalian perhatikan dari sensasi medisnya. Sensasi medisnya itu seperti apa sih bang kalau misalkan sudah membaik? Yang pertama yang harus diperhatikan kalau misalkan sensasi medisnya sudah membaik itu di bagian perutnya teman-teman ya, di bagian lambungnya. Kalau misalkan di bagian lambungnya itu sudah tidak ada sensasi lagi seperti
panas ya teman-teman, di bagian lambungnya panas, perih, melilit, sakit, cekit-cekit. Terus juga di bagian ulu hatinya itu sudah tidak terasa perih lagi, sudah tidak terasa mengganjal lagi. Kalau misalkan kalian berdiri sudah tidak terasa tertarik lagi. Kalau misalkan kalian jalan sudah tidak terasa tertarik lagi ulu hatinya gitu teman-teman. Terus kalau misalkan ditekan seperti ini sudah tidak sakit lagi, berarti medis kalian, asam lambung kalian ataupun GERD kalian itu sudah membaik teman-teman ya. Itu tanda dari medisnya ya teman-teman. Karena untuk gangguan yang lainnya teman-teman, sensasi-sensasi yang lainnya itu bukan sensasi asam lambung teman-teman ya. Kalau misalkan bagian kepala, kelayangan, pusing, sakit, itu bukan sensasi asam lambung teman-teman. Sensasi asam lambung itu di bagian perutnya. Terus kalau misalkan bagian yang lain-lainnya, sensasi-sensasi yang lain-lainnya di bagian tubuh kalian, itu hanya dampak-dampaknya atau efek-efeknya saja teman-teman ya. Kalau misalkan di bagian kepala, kelayangan ataupun sakit, itu memang bukan sensasi asam lambung, tetapi dari dampaknya, dampak dari sensasi asam lambung gitu teman-teman ya. Kalau misalkan pencernaan kalian belum baik ataupun serapan nutrisi vitamin gizinya belum sempurna, dampaknya ke kepala teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tubuh kita itu kekurangan vitamin, nutrisi, gizi, itu dampaknya ke kepala gitu teman-teman ya. Ataupun dampaknya ke bagian yang lain, otot tubuh kalian yang lain, anggota tubuh kalian yang lain, itu dampaknya karena kekurangan asupan gitu teman-teman ya. Jadi kebaikan dari makanan yang kita konsumsi itu tidak teraliri sepenuhnya ke anggota tubuh kita gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang lain-lain itu hanya dampaknya saja ya. Jadi sensasi asam lambungnya itu ya itu tadi teman-teman ya, saya ulangi, di bagian lambungnya ataupun bagian perutnya itu sudah tidak merasakan sensasi seperti panas, perih, melilit, mulas gitu teman-teman ya. Terus seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti seperti diiris-iris gitu teman-teman ya. Terus tidak mengganjal lagi di bagian tulang rusuknya gitu teman-teman ya. Berarti kalau misalkan sensasi semua itu tidak ada, sudah tidak ada lagi teman-temannya, sudah membaik gitu teman-temannya, itu berarti pencernaan kalian ataupun medis kalian itu sudah membaik gitu teman-teman, sudah sembuh ya. Apalagi untuk di bagian ulu hatinya juga sudah tidak ada sensasi lagi. Nah itu sensasi medisnya yang harus diperhatikan, yaitu teman-temannya. Berarti kalau misalkan semua itu sensasinya sudah tidak ada lagi ya, berarti medis kalian itu sudah membaik. Tetapi bang, kalau misalkan saya itu selalu masih merasa tidak nyaman ya teman-temannya, selalu merasa sakit gitu ya, terus ketakutan ini itu ya, takut mati, takut mendengarkan suara-suara yang negatif ya, suara burung kedasi, suara ambulan, suara berita duka gitu teman-temannya. Terus kalian masih merasakan tidak nyaman ketika mendengar suara-suara seperti itu ataupun kabar-kabar seperti itu, berarti fix teman-temannya, berarti yang belum membaiknya itu di mental kalian, di perasaan kalian, di psikis kalian gitu teman-temannya ya. Terus gimana bang cara menanganinya? Semua itu hanya butuh latihan teman-teman ya. Untuk dari psikis itu semuanya butuh latihan ya. Kalau misalkan dari anxiety gitu teman-teman, anxiety disorder ataupun anxiety psikomatis, itu sebenarnya cuma butuh latihan. Latihannya seperti apa ya? Latihannya itu pembiasaan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu belum terbiasa mendengarkan berita duka gitu teman-teman ya, kalian harus meyakini saja ya teman-teman ya, yang namanya berita duka, yang namanya kematian gitu teman-teman ya, itu rahasia yang maha kuasa teman-teman ya. Kalian harus yakin kalau misalkan sensasi medis kalian itu sudah sembuh teman-teman ya. Ya sudah teman-teman ya, apa yang kalian takutkan semuanya tidak ada yang harus ditakutkan. Walaupun sensasi medis kalian juga masih dirasakan, untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikomatis itu sebenarnya tidak berbahaya dan tidak membuat kalian teman-teman ya. Terus rasanya selalu mau gitu bang ya. Nah teman-teman ya, jadi itu semuanya hanya permainan pikiran kalian saja teman-teman. Belum tentu rasanya mau itu seperti itu teman-teman ya. Gitu ya, ya patut kalian pahami teman-teman ya. Rasa mau belum tentu seperti itu gitu teman-teman. Itu cuma permainan perasaan, permainan pikiran kalian aja gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sensasi medisnya itu sudah tidak kalian rasakan lagi, ya berarti kalian sudah sembuh gitu teman-teman ya. Yang patut dan harus diperhatikan itu sensasi medisnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan sensasi medis kalian itu masih sering dirasakan, kalian jaga pola makannya gitu teman-teman ya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya gitu teman-teman ya. Terus untuk sensasi dari psikisnya itu hanya butuh latihan teman-teman ya. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian cemaskan, semua itu tidak akan terjadi teman-teman
teman-teman ya. Kalian belajar cuek, belajar masa bodoh saja. Semua ketakutan ataupun permainan pikiran kalian itu, kalian yakin itu hanya permainan pikiran saja. Dan apa yang kalian takutkan itu tidak akan terjadi. Gitu aja teman-teman ya. Kalian harus menanamkan di dalam hati dan pikiran kalian seperti itu gitu teman-teman ya. Intinya kalian butuh latihan teman-teman ya. Kalian kalau misalkan kalian takut jalan-jalan ya latihan jalan-jalan gitu teman-teman ya. Misalkan takut mendengarkan berita duka, kalian harus yakin saja itu semua tidak akan terjadi gitu teman-teman ya. Karena ya apa yang kalian takutkan itu tidak akan terjadi sebenarnya teman-teman ya. Kalian latihan saja teman-teman ya. Kalian sering hiburan, sering melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian sering melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, apapun itu teman-teman ya, yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, kalian lakukan aja. Walaupun di awal-awal tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan, walaupun kalian sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Kalian lakukan saja terus teman-teman ya. Nanti lambat laun kalian akan menemukan titik kebahagiaan kalian, titik kesenangan kalian gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan hal yang menyenangkan, hal yang membuat kalian bahagia, untuk pemikiran-pemikiran negatif itu akan hilang dengan sendirinya gitu teman-teman ya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan masih bisa ya. Kelayangan masih tetap hadir dan penegangan di leher belakang sampai di kepala belakang, mata kabur ya. Matanya kabur kemana tuh ya. Oke teman-teman, sebenarnya sudah dibahas tadi di awal-awal video ini penyebabnya apa, tetapi oke lah kita bahas kembali ya. Untuk kelayangan ya teman-teman ya, selama untuk kelayangan itu sebenarnya kan ada dua penyebabnya teman-teman ya. Yang kelayangan itu yang pertama itu dari segi medisnya ya, dari asam lambungnya, kan ini sudah dibahas tadi teman-teman ya. Kelayangan itu kalau misalkan pencernaan kalian yang belum membaik teman-teman ya, itu kelayangan pasti akan tetap masih hadir gitu teman-teman ya, ataupun ada ya. Nah terus gimana cara penanganannya teman-teman ya? Karena gini aja teman-teman ya, untuk kelayangan itu kan tanda ataupun respon bahwa tubuh kita itu masih kekurangan asupan nutrisi vitamin gizi gitu teman-teman ya, karena pencernaan kitanya belum membaik ya. Pasti yang namanya pencernaan belum membaik itu kan serapan nutrisi vitamin gizinya untuk tubuh kita itu tidak sempurna gitu, belum teraliri sempurna ataupun belum teraliri semuanya gitu teman-teman ya. Yang harusnya misalkan dari bagian mata ataupun kepala itu harusnya mendapatkan nutrisi vitamin gizi 100%. Nah ketika pencernaan kitanya tidak bisa menyerap nutrisi vitamin gizi yang kita konsumsi teman-teman ya, alhasil dapatnya untuk di bagian kepala itu yang harusnya 100%, dapatnya mungkin cuma 50% ataupun 30% gitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Terus kenapa jadi kelayangan ya? Itu teman-teman ya, yang namanya kekurangan ya pasti fungsinya itu terganggu. Yang namanya fungsinya terganggu ya pasti teman-teman ya, keseimbangan tubuh kitanya jadi terganggu teman-teman ya, karena kebutuhan untuk tubuh kitanya belum terpenuhi sepenuhnya. Terus gimana Bang Adim cara menanganinya? Perbanyak makannya, perbanyak minumnya, sering ngemil, sering makan ya gitu teman-teman ya. Makanya makanan yang bervitamin ya, bernutrisi, bergizi gitu teman-teman ya. Seperti tahu gitu teman-teman ya, itu kan tidak terlalu mahal gitu teman-teman ya untuk tahu. Terus juga ikan-ikanan air tawar ya juga nggak terlalu mahal gitu teman-teman ya. Intinya teman-teman ya, ikan air tawar itu ya kalian semampunya aja belinya. Kalau misalkan belinya bisa mampunya setengah kilo ya setengah kilo gitu teman-teman ya. Intinya diperbanyak ataupun diseling-selingi dengan tahu gitu teman-teman ya. Terus juga seperti bayam gitu teman-teman, itu banyak vitaminnya juga. Seperti itu saja sih teman-teman ya, kita akalin saja teman-teman ya, kita akalin saja gimana caranya nih tubuh kita itu mendapatkan vitamin gizi gitu teman-teman ya, dengan sering makan gitu teman-teman, sering minum gitu. Seperti itu aja sih teman-teman ya. Terus dampak kelayangan itu ataupun sensasi kelayangan itu dari yang keduanya itu dari efek stres teman-teman ya. Ketika kita stres, banyak pikiran, memikirkan tentang sensasi, memikirkan tentang penderitaan, terus memikirkan tentang takut gitu teman-teman ya, memikirkan penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya, itu tanpa kita sadari itu menjadi stres tersendiri. Sepengalaman pribadi saya seperti itu teman-teman ya. Ketika kita banyak memikirkan tentang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menegangkan, itu tubuh kita itu menjadi menegang teman-teman ya. Dan kalau misalkan menegang, terus kalau misalkan
bagian kepala juga ototnya menegang, itu menjadi keleyengan teman-temannya. Terus juga yang namanya stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat teman-temannya. Kalau misalkan energi kita terkuras oleh stres, ya sudah pasti teman-temannya kebutuhan untuk tubuh kitanya terganggu gitu teman-temannya. Ya sudahnya pencernaan kita terganggu, terus kitanya stres teman-temannya, ya sudah pasti teman-temannya tambah berkurang ya teman-temannya. Makanan vitamin gizi yang kita konsumsi itu ya makin diserap oleh stresnya gitu teman-teman ya. Seperti itu teman-temannya. Jadi untuk gangguan keleyengan teman-teman, sensasi keleyengan itu penyebabnya yaitu tadi teman-temannya, dari pencernaan juga dari stres gitu teman-temannya. Oke ya, seperti itu ya buat Kak siapa tadi ya. Terus juga leher belakang sampai kepala belakang itu penegangan ya, penegangan di leher terus di kepala sampai belakang itu tadi, itu efek stres teman-temannya, efek kurang gerak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu stres, terus juga kalau misalkan stres itu otot-ototnya menegang, terus juga kurang gerak, itu aliran darah, aliran oksigen untuk tubuh kita itu kurang lancar teman-teman ya. Terus gimana penanganannya ya? Penanganannya itu tadi jangan stres, terus juga sering jalan-jalan, sering berjemur gitu teman-teman ya, agar aliran darah, aliran oksigen untuk tubuh kalian itu lancar gitu teman-teman ya. Seperti itu ya. Ini udah mulai silau saya nih teman-teman ya, karena ini pagi-pagi nih teman-teman ya. Jadi saya share videonya kenapa pagi-pagi, karena kalau sore itu kan saya puasa, pasti pembawaannya itu udah pasti lemes gitu teman-teman ya. Makanya saya buatkan videonya itu di pagi-pagi gitu ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman juga nih ya, mumpung harinya cerah ya, di tempat saya kebetulan cerah juga teman-teman ya. Mudah-mudahan di tempat kalian juga cerah. Nah ini mumpung hari ini cerah teman-teman ya, coba kalian lakukan jalan-jalannya, latihan jalan-jalannya, latihan berjemurnya gitu teman-teman ya. Untuk jalan-jalan minimal 30 menit, untuk berjemur minimal 15 menit, ataupun semampu teman-teman aja ya. Kalau misalkan teman-teman itu belum mampu untuk berjalan 30 menit ataupun berjemur 15 menit, semampu kalian aja gitu teman-temannya. Intinya kalian ada pergerakan gitu teman-temannya, ada pelatihan. Kalau misalkan ada pelatihan, ada pergerakan teman-temannya, insya Allah teman-temannya, jika kalian konsisten, kalian akan cepat membaik gitu teman-temannya. Oke ya, videonya udah terlalu panjang nih, HP saya udah nggak kuat teman-teman ya. Saya akhiri videonya teman-temannya, tetapi sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, semoga teman-teman itu cepat membaik, semoga cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya, entah itu emosinya, keceriaannya, kebahagiaannya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi seperti dulu lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-temannya, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.